Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan matematika dasar tentang pemetaan, fungsi, dan operasi fungsi. Kelompok 5 meliputi Silmi Rahmawati, Victoria Aulia Irawan, Fatimah Azharani, Alvin Sulaiman, Dewi Aula Amalia, dan Ratma Masyito. Pengertian fungsi. Fungsi dalam matematika dikenal pula dengan sebutan pemetaan. Fungsi atau pemetaan dari suatu himpunan, misalkan himpunan A ke himpunan B, merupakan relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu pasangan dengan anggota himpunan B. Di sini ditekankan kata setiap dan tepat satu pasangan. Ini berarti setiap anggota himpunan A tanpa terkecuali harus memiliki hanya satu pasangan dengan anggota himpunan B. Sedangkan untuk anggota himpunan B tidak berlaku aturan tersebut. Dengan kata lain, mungkin saja anggota B memiliki pasangan lebih dari satu pasangan dengan anggota himpunan A atau tidak memiliki anggota himpunan B yang tidak memiliki pasangan. Contoh fungsi. Manakah di antara himpunan pasangan berurutan berikut yang merupakan sebuah fungsi? 1, 2,1, 3,1, 4,1, 5,2, 2, 1,2, 1,3, 2,1, 2,3, 3, 5,3,5, 4,6, 6,7, 8,9, 4, 2,2, 2,4, 2,6, 2,8. Jawabannya, 1 merupakan fungsi, 2 merupakan relasi atau bukan fungsi, 3 merupakan fungsi, 4 merupakan relasi atau bukan fungsi. Jadi, himpunan pasangan berurutan berikut yang merupakan sebuah fungsi ditunjukkan oleh nomor 1 dan nomor 3. Aturan dan notasi fungsi. Fungsi dilambangkan dengan huruf kecil, biasanya F, G, atau H, dan seterusnya. Fungsi dapat dinyatakan dalam bentuk umum sebagai berikut. F, X, Y, atau F, X, Fx. Misalnya, ada fungsi yang memetakan himpunan domain A ke himpunan kodomain B dengan aturan Fx 2x, maka kita dapat menuliskan rumusnya Fx sama dengan 2x. Nilai x adalah domain dan Fx adalah hasilnya. Domain, kodomain, dan rank. Domain adalah seluruh anggota himpunan daerah asal. Domain biasanya terletak di sebelah kiri. Kodomain adalah seluruh anggota himpunan daerah kawan. Kodomain biasanya terletak di sebelah kanan. Rank adalah hasil dalam daerah kawan yang terpasang oleh anggota himpunan awal. Contoh 1,3, 2,4, 3,5, 3,7, 4,5. Tentukan domain, kodomain, dan rank dari relasi tersebut. Contoh, domain 1, 2, 3, 4, kodomain 3, 4, 5, 7, rank 3, 4, 5, 7. Penyajian fungsi. Fungsi dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan diagram pasangan berurutan. Penjabaran ketiga penyajian tersebut adalah sebagai berikut. 1. Diagram panah. Syarat untuk menyajikan fungsi dengan menggunakan diagram panah yaitu jumlah anggota kedua himpunan bisa berbeda. Semua anggota domain harus habis dipetakan ke kodomain dan tidak sebaliknya. Setiap panah anggota domain dipasangkan dan tidak bercabang, sedangkan anggota kodomain dimungkinkan bercabang. Untuk memperjelas pemahaman dapat ditinjau dari contoh berikut. Himpunan alat-alat transportasi adalah kereta api, bus, sepeda, kapal, dan pesawat. Himpunan jalur transportasi digunakan adalah udara, darat, dan laut. Relasi dari himpunan alat-alat transportasi dengan himpunan jalurnya merupakan sebuah fungsi. Dapat dinyatakan fungsi tersebut dengan diagram panah di bawah ini. 2. Diagram kartesius. Penyajian pada diagram kartesius tertuang dalam bentuk koordinat kartesius dari setiap relasi atau fungsi yang terjadi antara anggota domain dengan anggota kodomain. Pada diagram kartesius, untuk fungsi, jika dibuat garis sejajar dengan sumbu Y, maka garis tersebut hanya memotong
grafik di satu titik potong, seperti pada gambar di sebelah kiri. Contoh dari penyajian fungsi menggunakan diagram Kartesius sebagai berikut. Himpunan alat-alat transportasi adalah kereta api, bus, sepeda, kapal, dan pesawat. Himpunan jalur transportasi digunakan adalah udara, darat, dan laut. Relasi dari himpunan alat-alat transportasi dengan himpunan jalurnya merupakan sebuah fungsi. Nyatakan fungsi tersebut dengan diagram Kartesius yang dapat dilihat pada gambar sebelah kanan. 3. Himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan tersaji dalam bentuk notasi himpunan yang memasangkan antara anggota domain dan anggota kodomain yang saling berelasi. Dalam fungsi atau pemetaan, hanya anggota domain yang tidak boleh tertulis lebih dari satu kali atau berulang. Dengan kata lain, serta tidak ada yang ditulis berulang. Misalnya, himpunan alat-alat transportasi adalah kereta api, bus, sepeda, kapal, dan pesawat. Himpunan jalur transportasi digunakan adalah udara, darat, dan laut. Relasi dari himpunan alat-alat transportasi dengan himpunan jalurnya merupakan sebuah fungsi. Nyatakan fungsi tersebut dengan cara himpunan pasangan berurutan. Maka himpunan pasangan berurutan kereta api darat, bus darat, sepeda darat, kapal laut, pesawat udara. Grafik fungsi. Grafik fungsi adalah gambar yang menyatakan hubungan matematik antara dua variabel atau lebih dalam ruang dua dimensi terlebih dahulu menentukan acuannya. Misalnya sistem koordinat Kartesius XY yang terdiri dari satu titik asal 0, satu sumbu horizontal atau mendatar X atau ordinat, satu sumbu vertikal atau tegak Y atau absis. Contoh, diketahui fungsi f x 3x min 5 dengan domain P x lebih dari sama dengan 0, x kurang dari sama dengan 5. Variabel x merupakan himpunan bilangan cacah ke himpunan bilangan real. Gambarlah grafik pada bidang Kartesius dan berbentuk apakah grafik fungsi tersebut. Penyelesaian fx sama dengan 3x min 5, p sama dengan x himpunan x lebih dari sama dengan 0, x kurang dari sama dengan 5, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dengan mensubstitusikan variabel x ke persamaan fungsi fx, maka fx sama dengan 3x min 5, f0 sama dengan 3 kali 0 min 5 sama dengan min 5. F1 sama dengan 3 kali 1 min 5 sama dengan min 2. F2 sama dengan 3 kali 2 min 5 sama dengan 1. F3 sama dengan 3 kali 3 min 5 sama dengan 4. F4 sama dengan 3 kali 4 min 5 sama dengan 7. F5 sama dengan 3 kali 5 min 5 sama dengan 10. Jika hasil range tersebut dimasukkan ke dalam sebuah tabel, akan tampak seperti gambar tabel di bawah ini. Kemudian, dari tabel tersebut, jika dimasukkan ke dalam grafik atau diagram Kartesius, maka akan tampak seperti gambar di bawah ini. Jika dihubungkan titik-titik tersebut, maka grafik tersebut berbentuk garis lurus atau linear. Gambarnya tampak seperti pada gambar di bawah ini. Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa fungsi f pada himpunan bilangan real yang ditentukan oleh rumus fx sama dengan ax plus b dengan a, b anggota himpunan bilangan real, maka a tidak sama dengan 0 disebut fungsi linear karena berupa suatu garis lurus dengan persamaan y sama dengan ax plus b. Sifat fungsi. Fungsi dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Pengelompokan tersebut didasarkan pada sifatnya. Perbedaan ketiga jenis tersebut dapat disimak pada penjelasan di bawah ini. 1. Injektif atau 1-1. Jika fungsi A memetakan B, setiap B elemen B hanya mempunyai satu kawan saja di A, maka fungsi itu disebut fungsi 1-1 atau injektif. Misalkan
fungsi f menyatakan A ke B, maka fungsi f disebut suatu fungsi satu-satu atau injektif. Apabila setiap dua elemen yang berlainan di A akan dipetakan pada dua elemen yang berbeda di B. Selanjutnya, secara singkat dapat dikatakan bahwa f A memetakan B adalah fungsi injektif apabila A tidak sama dengan A aksen, berakibat FA tidak sama dengan FA aksen atau ekuivalen. Jika FA sama dengan FA aksen, maka akibatnya A sama dengan A aksen. Perhatikan tabel di bawah ini. Contoh, fungsi f pada R yang didefinisikan dengan fx sama dengan x kuadrat bukan suatu fungsi satu-satu, sebab f-2 sama dengan f2. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan fungsi pada A bilangan asli yang didefinisikan dengan fx sama dengan 2x adalah fungsi satu-satu. Sebab kalipatan 2 dari setiap dua bilangan yang berlainan adalah berlainan pula. Dua surjektif atau onto. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada fungsi f, A memetakan B, setiap B elemen B mempunyai kawan di A, maka f disebut fungsi surjektif atau onto. Misalkan f adalah suatu fungsi yang memetakan A ke B, maka daerah hasil FA dari fungsi f adalah himpunan bagian dari B, atau FA elemen B. Apabila FA sama dengan B, yang berarti setiap elemen di B pasti merupakan peta dari sekurang-kurangnya satu elemen di A, maka kita katakan f adalah suatu fungsi surjektif atau f memetakan A untuk B. Pada fungsi FA memetakan B, setiap B elemen B mempunyai kawan di A, maka f disebut fungsi surjektif atau onto. Misalkan f adalah suatu fungsi yang memetakan A ke B, maka daerah hasil FA dari fungsi f adalah himpunan bagian dari B, atau FA elemen B. Maka FA sama dengan B, yang berarti setiap elemen di B pasti merupakan peta dari sekurang-kurangnya satu elemen di A, maka kita katakan f adalah suatu fungsi yang surjektif atau f memetakan A untuk B. Contoh, fungsi f R memetakan R yang didefinisikan dengan rumus fx sama dengan x kuadrat bukan fungsi yang onto karena himpunan bilangan negatif tidak dimuat oleh hasil fungsi tersebut. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan A, B, C, D, dan B sama dengan P, Q, R, dan fungsi f A memetakan B yang didefinisikan dengan diagram panah adalah suatu fungsi yang surjektif karena daerah hasil f adalah sama dengan kodomain dari f himpunan B. 3. Bijektif atau korespondensi satu-satu. Suatu pemetaan f A memetakan B sedemikian rupa sehingga f merupakan fungsi yang injektif dan surjektif sekaligus, maka dikatakan f adalah fungsi yang bijektif, atau A dan B berada di korespondensi satu-satu. Perhatikan gambar di bawah ini. Contoh, perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar di atas, relasi dari himpunan A sama dengan A, B, C, D ke himpunan B 1, 2, 3, 4 yang didefinisikan sebagai gambar di atas adalah suatu fungsi bijektif. Fungsi f yang memasangkan setiap negara di dunia dengan ibu kota negara di dunia adalah fungsi korespondensi satu-satu atau bijektif karena tidak ada satu kota pun yang menjadi ibu kota dua negara yang berlainan. Jenis fungsi. Secara umum, fungsi dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi aljabar dan fungsi transenden. Kedua fungsi tersebut masing-masing memiliki klasifikasi yang akan dijelaskan sebagai berikut. Fungsi aljabar, fungsi transenden. Fungsi aljabar. Fungsi aljabar adalah fungsi yang mengandung bentuk aljabar. Fungsi aljabar dibedakan menjadi 6 jenis, yaitu fungsi konstan. A. Fungsi konstan. Fungsi konstan adalah fungsi yang berbentuk fx sama dengan k adalah konstanta. Fungsi f memetakan setiap bilangan real dengan k. Jika nilai x disubstitusikan, maka hasilnya akan konstan. Grafik yang tergambar berupa garis datar sejajar sumbu x. Contoh, diketahui fx sama dengan 3 dengan daerah domain x elemen x lebih dari sama dengan negatif 3, x kurang dari 2. Akan menghasilkan grafik di bawah ini.
B. Fungsi identitas. Fungsi identitas adalah fungsi memetakan setiap anggota ke dirinya sendiri. Fungsi identitas ditulis dengan persamaan f(x) sama dengan x. Grafiknya berupa garis dengan sudut 45 derajat terhadap sumbu x. Contoh, diketahui f(x) sama dengan x untuk setiap x. Carilah f-2, f0, f1, f3, dan gambarlah grafiknya. Akan membentuk grafik seperti di bawah ini. C. Fungsi linear. Fungsi linear adalah fungsi yang dituliskan dengan persamaan f(x) sama dengan ax plus b, a tidak sama dengan 0. Grafiknya berupa garis. Contoh, diketahui f(x) sama dengan 2x plus 3. Akan menghasilkan tabel dan grafik seperti di bawah ini. D. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang dituliskan dengan persamaan f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. A tidak sama dengan 0. Grafiknya berupa kurva parabola. Contoh, diketahui f(x) sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Maka grafiknya seperti di bawah ini. E. Fungsi polinom. Fungsi polinom merupakan bentuk umum persamaan dari fungsi kuadrat, fungsi linear, fungsi identitas, dan fungsi konstan. Ditulis dengan f(x) sama dengan an x pangkat n plus an min 1x pangkat n min 1 plus plus a2x kuadrat plus a1x plus a0 dengan an min 1 a2 a1 a0. Bilangan real an tidak sama dengan 0 dan a0 konstanta. Grafiknya berbentuk seperti gambar di bawah ini. F. Fungsi irasional. Fungsi irasional merupakan fungsi yang berbentuk akar. Dituliskan dengan f(x) sama dengan akar x plus 1. Fungsi irasional terdefinisi jika bilangan di dalam akar tidak negatif. Gambar grafik dari f(x) sama dengan akar x plus 1 seperti pada tabel di bawah ini. Fungsi transenden. Fungsi transenden merupakan fungsi yang tidak mengandung aljabar. Fungsi transenden dibagi menjadi 3, yaitu fungsi pecahan, fungsi ganjil, dan fungsi genap. Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut. A. Fungsi pecahan. Fungsi pecahan merupakan fungsi yang berbentuk pecahan atau terdiri dari pembilang dan penyebut. Fungsi pecahan terdefinisi jika bilangan pada penyebut pecahan tidak sama dengan 0. Contohnya adalah persamaan f(x), 2x plus 3 per 4x min 5x. Akan membentuk grafik seperti di bawah ini. B. Fungsi ganjil. Fungsi ganjil merupakan fungsi yang memenuhi persamaan f min x sama dengan min fx. Grafik yang tergambar berbentuk simetris dengan titik pusat 0,0. Contoh, fx sama dengan x pangkat 3 min x. F min x sama dengan min x pangkat 3 min x sama dengan min x pangkat 3 plus x sama dengan min x pangkat 3 min x sama dengan min fx. Grafiknya seperti gambar di bawah ini. C. Fungsi genap. Fungsi genap merupakan fungsi yang memenuhi persamaan f min x sama dengan fx. Grafik yang tergambar berbentuk simetris terhadap sumbu y. Contoh, fx sama dengan x kuadrat plus 1. F min x sama dengan min x kuadrat plus 1 sama dengan x kuadrat plus 1 sama dengan fx. Maka grafiknya seperti gambar di bawah ini. Menentukan banyaknya fungsi dari dua himpunan. Jika banyak anggota himpunan A adalah NA sama dengan A dan banyak anggota himpunan B adalah NB sama dengan B, maka banyak fungsi atau pemetaan yang mungkin dari A ke B sama dengan B pangkat A. Banyak fungsi pemetaan yang mungkin dari B ke A sama dengan A pangkat B. Contoh, jika A bilangan prima kurang dari 5 dan B huruf vokal, hitunglah banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B, dari B ke A, tanpa menggambar diagram panahnya. Penyelesaian, A sama dengan 2,3, NA sama dengan 2, B sama dengan A, E, I, O, U, NB sama dengan 5. Banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B
sama dengan B pangkat A sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A sama dengan A pangkat B sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan fungsi. Di bawah ini adalah contoh soal dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. A sama dengan Hardi, Fitri, Nanda, Angga, Indri, Aldi. B. Pak Munan, Pak Udin, Pak Derajat. Hardi dan Fitri adalah anak dari Pak Munan. Nanda adalah anak dari Pak Udin. Angga, Indri, Aldi adalah anak dari Pak Derajat. Buatlah diagram panah yang menyatakan relasi anak dari anggota himpunan A ke B. Apakah relasi ini merupakan fungsi atau pemetaan? Mengapa? Jawabannya, diagram panah seperti gambar di bawah ini. Relasi ini termasuk fungsi atau pemetaan karena memenuhi syarat sebuah fungsi, yaitu kelompok domain berkaitan dengan semua kodomain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.